perkenalkan, nama saya Ade Putra Kristiadi, NIM 193010303024. Saya mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, kelas D angkatan 2019. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1 oleh Ibu Novi Wulandari, SEMAAK. Saya akan review video yang diberikan yaitu dengan judul film The Crooked E, The Unshredded Truth About Enron. Film ini menceritakan tentang bangkitnya dan jatuhnya perusahaan Enron. Perusahaan Enron merupakan perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat pada tahun 1985. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gas alam, komunikasi, dan pembangkit listrik. Perusahaan yang besar ini berambisius ingin menguasai Cina, Filipina, India, dan lain-lain. Pemeran utama dari film ini yaitu Christian Kent yang memainkan peran sebagai Brian Clover. Dia adalah seorang salesman di perusahaan Enron. Pada musim gugur 2001, perusahaan Enron mengalami kerugian yang besar. Nilai saham mereka terus-menerus turun secara drastis dari kisaran 50% sampai dengan 0,26%, sehingga terjadi kebangkrutan pada perusahaan Enron. Hal ini terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu contoh kecurangan yang mereka lakukan yaitu memanipulasi laporan keuangan. Perusahaan Enron bekerjasama dengan KAP Arthur Andersen sebagai auditor laporan keuangan perusahaan tersebut. Kecurangan yang mereka lakukan bermaksud untuk menarik para investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Kecurangan yang mereka lakukan bermaksud untuk menarik para investor untuk menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Dan hal-hal lain demi menaikkan nama perusahaan mereka dan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen melakukan blunder. Semua hal kecurangan yang mereka lakukan terkuak oleh pihak yang berwajib, sehingga perusahaan mereka jatuh pada saat itu. Berhubungan dengan etika, kita dapat pastikan bahwa perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen jauh dari kata etika yang baik. Melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan dan lain-lain sudah melanggar poin-poin dalam kode etik akuntan. Ada 3 poin yang saya ambil, yaitu 1. Integritas, yaitu cara memenuhi tanggung jawab terhadap klien. Elemen dari integritas adalah kejujuran. 2. Standar teknis. Para akuntan mesti bekerja sesuai dengan standar yang ada, yang telah diatur oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang ketiga, tanggung jawab. Seorang akuntan harus mampu bertanggung jawab atas seluruh pekerjaannya. Moral dan profesionalitas sangat penting dalam bekerja. Karakter dari tokoh-tokoh utama dalam film ini secara garis besar dapat kita lihat bahwa mereka juga melanggar etika dalam bisnis. Dapat dilihat dari kecurangan yang dilakukan oleh mereka, ketidakjujuran mereka terhadap pekerjaan, dan lain-lain. Karakter pemeran utama film ini yaitu Brian Clover, merupakan seorang yang ambisius dan bekerja dengan giat. Walaupun pada akhirnya perusahaannya melakukan hal yang tidak beretika, sehingga ia harus berhenti dari perusahaan itu. Dan juga KAP Arthur Andersen yang bekerja sama dengan perusahaan telah melanggar kode etik profesi akuntan sebagai auditor dari perusahaan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kejadian yang terjadi di perusahaan Enron terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bekerja untuk perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mereka bangkrut. Maka, bagaimana solusinya? Pendidikan etika bisnis dan etika profesi akuntan sangat penting dalam dunia bisnis. Pendidikan etika bisnis bagi para pengusaha harus lebih diperkuat, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan dunia bisnis harus lebih diperketat, agar meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam persaingan bisnis. Untuk kesimpulan akhir dari saya, bagaimana etika profesi akuntan yang ideal, yaitu 1. Tanggung jawab profesi.
Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan menggunakan pertimbangan moral. 2. Kepentingan publik. Arti publik yaitu klien, pemerintah, investor, dan lain-lain. Poin yang ketiga, integritas. Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus dipegang tinggi oleh seorang akuntan. 4. Objektivitas etika profesi akuntansi. Seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan. Sedangkan kehati-hatian berarti sikap teliti seorang akuntan. 6. Perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa mendiskreditkan profesinya. Literatur yang saya gunakan untuk dijadikan sumber menganalisis yaitu di bawah ini. Akhir kata, saya Ade Putra Kristiadi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan khususnya Ibu Novi Wulandari, SE MAAK. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.